Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadayana wargi-wargi plus 26 plus 62 plus 62 nya plus 62 warga Indonesia sadayana nu kusim kuring ti kahormat bapak-bapana ibu-ibuna sadayana mudah-mudahan orang sadayana aya dina kasehatan aya dina perlindungan Allah, aya dina keselamatan, aya dina kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah karaos malam Jumat deui. Mudah-mudahan tambah dinten, tambah umur, tambah sae, tambah seueur bekalna, tambah semangat ibadahna. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selesai ya mah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengucapkan kepadanya kun, kepada sesuatu tersebut kun, ada, ya fayakun maka ada, adalah ada maka ada, kun fayakun. Orang naon bim salabim, kun fayakun, ada maka sesuatu itu langsung ada. Jadi Allah berkehendak itu tidak menunggu jeda, tidak berproses dulu. Walaupun ada ciptaannya Allah yang butuh proses, tapi ya karena itu kehendak Allah ingin ada prosesnya. Kalau misalnya nggak ada prosesnya, ya bisa saja, ya bisa langsung kun ya fayakun. Seperti penciptaan bumi ada prosesnya 6 hari ya, karena Allah menginginkan bumi itu terciptanya dalam 6 hari. Kalau misalnya menciptakan Nabi Adam manusia, ya jadi ya ada, ya langsung ada gitu. Seketika bisa berproses ya, karena itu pun kehendak Allahnya bisa. Terserah Allah karena Allah yang punya kehendak. Aida arada ayah luko syai'an, yakni yang dimaksud dengan ayah luko syai'an adalah ida aradallahu ayah ruja syai'an. Ketika Allah ingin mengadakan sesuatu ya ada, ataupun ketika Allah ingin mengtiadakan sesuatu ya langsung tidak ada. Ayah ruja tapi anu di dieu mah ayah ruja syai'an, ingin mengadakan sesuatu minal adami dari tidak ada ilal wujudi kepada sesuatu yang ada. Allah ketika berkehendak ingin mengadakan sesuatu yang ada dari yang tidak ada, yang tidak ada kepada yang ada. La yahtaju ila alatin, Allah tidak butuh perantara ya. Tidak butuh alat, tidak butuh perantara. Lamun urang hayangieun ceng-celengan nya kudu aya tanah liatna heula nya, aya alatna heula macam rek nyieun deui, rek nyieun naon deui, rek nyieun deungeun sangu nya kudu aya alatna, aya beasna, aya komporna. Kompor butuh alat deh, aya gasna, macam-macam. Wa fikrin, dan butuh pemikiran. Allah itu layah taju ila alatin wa fikrin, tidak butuh alat, tidak butuh mikir-mikir heula nya. Rek nyiptakeun jelema kawas kumanya. Aya leungeunan, aya sukuan, aya buntutan, teu mikir-mikir. Ingin menciptakan manusia, tak ya seperti itu. Diciptakan itu untuk seperti itu. Contohnya namanya mesin jahit. Manusia menciptakan mesin jahit ya untuk ngejahit, karena peruntukannya untuk menjahit. Ayeuna mesin jahit dipakai ngalektor sawah itu bisanya. Karena itu bukan peruntukannya gitu maksudnya.
mesin jahit diciptakan ya untuk menjahit. Ya sama manusia lamun urang ieu deui non mengambil hikmahnya. Manusia diciptakan untuk apa ya? Diciptakannya manusia untuk ibadah sehingga ada manusia yang tidak beribadah berarti ya akan rusak seperti mesin jahit diciptakannya untuk menjahit kalau dipakai untuk yang lain ya rusak. Manusia diciptakan untuk ibadah. Tak tring langsung ada untuk ibadah. Lamun ke manusia tidak sesuai dengan ketentuan penciptaannya ya pasti rusak. Ataupun alat yang lainnya lah selain mesin jahit naon misal naon mesin raramatan ya mesin raramatan dijieun ya untuk nyieun raramatan lamun dijieun untuk nu lainnya ya pasti rusak misalnya jang nyuci ya kan muter sarua nya mal bisa karena bukan peruntukannya. Sama manusia itu diciptakan ya udah dirancang untuk beribadah makanya ada kepala di atas kaki dua tangan dua pas lamun sujud teh ngepas gitu ya lamun sujud teh ngepas bentuk manusia teh lamun sujud teh ngepas kalau gitu didesain khusus. Kemudian untuk apalagi hal yang lain untuk ibadah yang lain misalnya puasa ya guys didesain usus non usus kecil usus besar kan puasa kan jeung pencernaannya hubungannya jeung pencernaan karena puasa itu sehari tidak makan ya guys didesain khusus dari mulai mulut terus tenggorokan terus usus besar usus kecil terus ada pencernaan sampai keluar itu panjangnya geus diukur geus menang ukur Gusti Allah teh panjangna usus manusia ya sabaraha terus kekuatanna puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari tegis pasti kuat gitu. Jadi lamun aya naon jelema puasa sesuai dengan ketentuan syariatnya justru malah menyehatkan anggota badan karena sesuai jeung peruntukannya. Manusia tara sok puasa bulan puasa ge bahkan henteu ya justru malah rusak. Orang yang kebanyakan makan pasti nggak sehat gitu kan. Yang kolesterol, teuing naon deui. Lemak menumpuk, terus naon deui. Nya macam-macam, pasti tidak sehat. Makanya minimal 1 tahun 1 kalilah 1 bulan di bulan Ramadan. Karena peruntukannya sudah didesain di Gusti Allah teh nya. Satahun sakali puasa dina bulan Ramadan sabulan. Minimal itu bae, ya insyaallah sehat. Karena sesuai peruntukannya gitu. Paham ya insya Allah paham itu desain khusus itu maksudnya manusia itu ya untuk ibadah. Kemudian wa muawanatin dan Allah pun tidak butuh pertolongan layah taju ila alatin tidak butuh alat tidak butuh mikir-mikir jeung tidak butuh pertolongan orang lain. Nah cenah Gusti Allah nyiptakeun malaikat nyatet ieu nurunkeun hujan nuhip sangkakala nanya dalam kubur berarti Gusti Allah teh teu bisa sorangan itu butuh bantuan gitu butuh asisten ya tidak ya karena Allah ingin menciptakan malaikat dan peruntukannya itu untuk ajang bertanya dalam kubur. Kalau misalnya Allah sendiri ya mampu sekali. Ya mampu sekali. Bahkan malaikat ya tidak bisa apa-apa kalau tidak Allah perintahkan. Bal yaqulu dzalika syai'an kun ya fayakun. Tetapi Allah tadi kan Allah tidak butuh alat, tidak butuh non mikir-mikir, dan tidak butuh pertolongan. Tetapi justru Allah langsung saja kun ya fayakun ada maka ada fi saatin bila tawakufin ya iya fi saatin bila ta'akufin dalam seketika fi saatin dalam seketika bila ta'akufin kelawan tanpa mandeng atau kelawan tanpa jeda lamun urang mah ketika Allah kun ya fayakun misalnya Allah menghendaki jadilah buku ini ada tadinya tidak ada misalnya kun fayakun ketika mengucapkan Allah kun ketika itu pula buku ini langsung ada gitu maksudnya kelawan tanpa jeda atau dengan tanpa ada menunggu berarti ketika kun ya langsung aya berbarengan
Karena Allah itu tidak terikat waktu ya. Allah itu tidak terikat waktu. Jadi nggak ada waktu gitu. Mana tadi teh? Bila tawakufin fal murad min lafdi kun makna al ibtida. Makna lafad kun makna lafad kun ya. Makna lafad kun makna al ibtida. Al ibda itu ya permulaan gitu. Al ibda itu permulaan. Permulaan itu berarti yang pertama, sebelumnya itu enggak ada. Sebelum adanya manusia itu enggak ada. Makanya manusia itu permulaan. Ataupun yang lainnya, benda yang lainnya seperti gunung. Allah menciptakan misalnya kun, gunung. Ya, berarti sebelum ada gunung itu belum ada yang namanya tanah, terus ngadungkuk tinggi luhur. Itu belum ada namanya apa dan emang tidak ada sama sekali. Ketika Allah mengucapkan kun berarti itu adalah sesuatu yang baru yang pertama kali ada. Manusia ya, Adam misalnya Nabi Adam. Ya emang sebelumnya nggak ada yang namanya makhluk bernama manusia bentuknya seperti ini, emang nggak ada. Maka inilah yang namanya al-ibda, permulaan. Wa dzakara fi tafsir taisir laisal murad minhu kalimatun kun bal sur'atan in fada amarullah ta'ala fi takwinil al-asya ala wajil al-isra. Apa namanya dalam tafsir lain, ini kan kitab tafsir Yasin, ada kitab yang lain mengatakan bahwa lafad kun itu hanya istilah saja sebenarnya, karena saking cepatnya Allah menciptakan sesuatu, jadilah kata-kata kun. Nah, gitu. Saking cepatnya lamun bahasa orang mananya satset bisa karena salah satu calonnya. Ya maksudnya gercep. Misalnya lamun tarik nalumpat norlong, nah, gitu. Istilah saja maksudnya. Istilah saja karena saking cepatnya berbet, nah gitu. Berbet ataupun lamun panas biasa tet. Nah, itu tet itu sebenarnya mah kun teh artiannya lamun diekeun mah. Lamun ieu mah tet naon artinya dalam kamus bahasa Indonesia kan teu aya. Tet teh berarti lamun leungeun nyentuh anu panas tet, nah gitu. Nah, kun itu juga sama, istilah kun itu. Nah, lamun mah bim salabim lah gitu sarua. Bim salabim teh aya maknaan. Karena itu untuk menunjukkan saja sesuatu yang dianggap ajaib gitu. Kun fayakun. Ini juga sama. Kun fayakun. Karena saking cepatnya Allah menciptakan sesuatu, langsung ada ketika Allah mengucap ada langsung ada gitu. Maka ini diistilahkan kun fayakun. Selain Allah ya tidak ada yang menggunakan istilah kun fayakun, itu tidak ada. Hanya Allah yang menggunakan kun fayakun itu dalam Al-Qur'an ini. Aladi layam nah ini dia dituliskan aladi layam kinu atakalum bihi, karena tidak mungkin diucapkan dengan kata-kata yang lain ya naon data aya istilahnya. Akhirnya dalam Al-Qur'an dikatakan ya, kun fayakun. Wa qala badul al-akabir kalimatun kun adatullahi taala hatta yasma'u al-malaikat wa ya'lamuna anna Allah taala yuridu ayakhluqa syai'an. Dalam sebagian ulama yang lain, ulama-ulama besar yang lain berarti ayat 3 makna ya, makna nu kahiji ya ada maka adalah, makna yang kedua itulah hanya istilah saja untuk menunjukkan kecepatan Allah dalam menciptakan sesuatu. Untuk makna yang ketiga ini adalah kalimatun kun adatullahi taala. Ini kebiasaan Allah hatta yasma'al malaikat wa ya'lamun anna Allah ta'ala yuridu ayakhluqa syai'an. Kebiasaan Allah ulama ya. Kebiasaan Allah ketika ingin menghendaki sesuatu yang sering didengar oleh malaikat. Malaikat itu ketika Allah mengucap atau lain mengucapkan apa ya, menghendaki kun fayakun itu sering terdengar oleh para malaikat. Wah, berarti Allah teh ya erek nyiptakeun sesuatu. Setiap Allah ingin menciptakan sesuatu pasti didengar oleh para malaikat. Pasti Allah itu mengucapkan kun fayakun. Jadi kun fayakun itu adalah lafaz yang sering diucapkan oleh Allah yang didengar
Ya, selalu didengar menjadi kebiasaan yang diketahui oleh para malaikat. Jadi para malaikat lamun ngadengi Allah kun fayakun mah berarti Allah pasti rek nyiptakeun sesuatu ya. Nah, itu. Berarti ini adalah kalimat yang sering didengar oleh para malaikat ketika Allah ingin menghendaki sesuatu. Jadi kebiasaan Allah ketika ingin menghendaki sesuatu, ya lafaz kun fayakun ini yang sering didengar oleh para malaikat. Nah, itu. Inna Allah Ta'ala yuridu ayahluka syai'an. Ketika ingin menciptakan makhluk ataupun sesuatu yang diciptakan. Makhluk kan artinya sesuatu yang diciptakan. Nah, jadi makna kun fayakun ya, kalau kita resapi lamun maca Yasin kemudian diresapi kun fayakun ya mudah-mudahan Gusti Allah kun fayakun ya dengan seketika memenuhi hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi lawan maca innama amru idza arsan ayatul hukun fayakun najrahatena kerentekeun mudah-mudahan Gusti Allah menghendaki apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Karena ya Allah mah ieu teh sebenarnya masih ayat selanjutnya masih berhubungan. Ia masih mendukung pada ayat sebelumnya tentang penciptaan manusia nanti setelah hari kiamat. Lah mungkin karena manusia bisa bangkit bisa aya deui nu tadina geus maot kok bisa aya deui. Ya didukung oleh ayat selanjutnya ieu. Ya biasa saja Allah mah kun fayakunnya. Oh, kun fayakun jadi jelema ya jadi jelema ya. Hadirup dinya hadirup deui. Kun fayakun. Tadina geus eueuh bisa aya deui bisa aya alam akhirat, aya alam hisab, aya alam yaumul jaza, hari pembalasan, hari penimbangan, hari siratal mustaqim aya sadayana. Mudah-mudahan ya tiasa nambahan iman urang. Amin ya rabbal alamin sehingga orang tiasa lebih baik lagi dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Itu disingkuring kirang ngapunten mungkin hapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad amin ya Allah ya alamin wa sallim ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pacar yang jamin hajat pacar pemajian dasar dari yang Allahumma qila nabiyina wa rabbina wa Allahumma rabbana dalamna Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas alim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sholli sholatan